Ini kita kembali bertemu walaupun lewat daring ya. Sebagaimana yang diamanatkan oleh OJK nomor 8 tahun 2023 tentang kewajiban pelaku industri jasa keuangan, baik bank maupun non-bank, yaitu di mana salah satunya adalah setiap tahun sekali, khususnya kita wajib mengadakan training APU PPT, anti pencucian dan pencegahan pendanaan terorisme. Bahkan istilahnya sudah lebih meluas sekarang dengan profil literasi senjata pemusnah massal ya Pak ya. Iya, Bahasanya itu sangat menyeramkan sekali. Kebetulan juga sahabat sekarang dalam periode 2 bulan berjalan sedang diadakan audit oleh OJK. Nah, kita ini salah satu kegiatan kita adalah dalam rangka untuk menjalankan kewajiban tersebut. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa training ini kita dengan Itikat Akademi sudah bermitra lebih dari 3 tahun berturut-turut ya, di mana Itikat Akademi adalah salah satu lembaga lembaga pendidikan dan pelatihan perasuransian, di mana salah satu pendirinya adalah Pak Gunawan, itu direktur utama Presdiri kita BES dulu, BES Central Insurance. Mungkin kalau teman-teman yang mengikuti BES dari awal tahu beliau ya. Sekarang beliau dengan Pak Freddy berkolaborasi mendirikan Ikat Akademi. Ya, jadi tren ini sangat bermanfaat dan kita akan berkesinambungan setiap tahun khususnya untuk 3 divisi utama, yaitu claim, underwriting, finance. Nah, nanti semua cabang juga akan bergiliran sampai ke level staff. Ya, kita adakan sistem daring seperti ini. Nah, untuk tahun 2025 ini adalah ditargetkan sesuai dengan rencana kerja kita yang sudah tertulis di Renbis, itu diperuntukkan untuk semua teman-teman pimpinan cabang. Ya, hari ini kita diikuti oleh 20 orang Pak Freddy, 8 orang kepala cabang, kemudian 12 teman-teman dari kantor perwakilan. Ya, paling barat ada di Kota Medan, paling timur kita ada di Kota Makassar. Ya, sesuai dengan jadwal Pak Freddy, teman-teman mengikuti agenda pelatihan sampai kurang lebih jam 9 malam. Oh enggak ya? Jam berapa Pak Freddy nanti? cukup Jam 12 12 ya? 12 siang, Jam Pak. 12 siang Ya, ya. Jadi kita nggak sampai sore, kalau di HO itu bisa sampai jam 5 ya. Karena ini teman-teman juga BM kebetulan menjalankan tugas cari produksi, jadi oleh Pak Freddy kemarin saya sampaikan pesan sponsor agak dipadatkan sehingga nanti lepas materi teman-teman bisa kembali untuk cari produksi di lapangan. Itu aja Pak pengantar dari kami mewakili baik, manajemen. baik, Pak. Selamat mengikuti pelatihan dengan seksama Bapak Ibu. Ya, kami serahkan kepada Pak Freddy dari Itikat untuk apa namanya membawakan acara. Saya izin untuk off cam ya Pak Freddy dan Silakan, Pak teman-teman Riki. sekalian ya. Silakan, Pak. Nanti pada Silakan saat untuk apa penutupan saya akan hadir kembali. silakan, Terima Pak. kasih. Terima Selamat kasih pagi banyak, Pak. Terima semuanya. kasih, Pak Pagi Riki. Pak Terima Riki. kasih. Terima kasih. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Salam sehat selalu. Jadi kenalkan saya Andreas Fedi Pilor. Mungkin beberapa teman-teman ada yang belum tahu saya, tetapi kalau misalnya teman-teman apa mengikuti saya punya YouTube channel ya. YouTube channel saya adalah Guru Asuransi ya. Saya di industri perasuransian sejak tahun 1987 ya. Saya pertama kali kerja di Mitra Iswara MIR, kemudian beralih ke Tokyo Marine, kemudian ke Wanatata, ke Allianz Utama dan beberapa perusahaan asuransi lain. Ya, kemudian saya mendirikan Antara Insurance Broker tahun 2020 tahun 2002 ya. Dan kemudian 2017 saya pensiun dini ya dari perusahaan saya sendiri. Kemudian saya mendirikan Itikat Akademi mengajak Pak Gunawan Hadijoyo, Pak Sudarno dari Allianz dan Ibu Fitri. Karena saya memang passion saya di edukasi, maka saya mengikhlaskan saya punya posisi sebagai direktur utama dan kemudian saya serahkan kepada saya punya suksesi, ya suksesor ya. Baik, jadi saya akan coba sampaikan dan nanti kita jam 10.30 kita akan break sampai 10.45 dan kemudian kalau teman-teman ingin bertanya pada saat saya menyampaikan materi, silakan langsung dibuka saja, jadi nggak usah menunggu sampai saya selesai. Dan kemudian saya ingin coba menyampaikan materi yang mungkin terlampau berat, tetapi juga tidak berat juga kalau kata misalnya kita mau coba anggap enteng ya. Karena ini adalah regulasi atau suatu peraturan yang harus kita pahami ya terkait dengan kita punya bisnis. Kemudian teman-teman tadi disampaikan oleh Pak Riki, setiap perusahaan perasuransian wajib melakukan pelatihan
APU PPT P3 SPM ya, itu setahun sekali ya. Nah, tadi siapa yang wajib ataupun siapa yang harus ikut serta? Tentunya adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan klien ya, langsung atau tidak langsung. Misalnya siapa? Tadi pemasar ya, pemasar asuransi ya, tentunya ini bagian marketing ya, kemudian bagian agen asuransi, kemudian teman-teman yang menangani keagenan, kemudian juga bagian underwriting, kemudian bagian klaim, bagian keuangan, tentu yang berhubungan langsung ya atau tidak langsung dengan klien ya. Dan ini kita mesti coba pahami. Dan bagaimanapun juga kalau kata nanti kita ternyata gagal melakukan kita punya fungsi ya, kita abai karena hanya melihat itu preminya gede dan kemudian kita tidak melakukan apa yang diharuskan oleh regulasi, maka dampaknya sangat fatal buat perusahaan ya, buat perusahaan. Baik, tidak berlama-lama, izinkan saya untuk menyampaikan materi ya. Oke. Baik, sudah lihat teman-teman ya? Apakah teman-teman sudah lihat? Sudah, Pak. Ya, Sudah, baik. sudah Pak. Sudah ya, baik. Sudah. Ya, jadi nama lengkap saya Andreas Fedi Pilor. Ya, kemudian saya mendapatkan A3IK beberapa tahun yang lalu, kemudian juga ada di broker ya. Ansip juga ada demikian. Oke. Saya praktisi manajemen risiko, AMRP, QGP, KMMP ya. Itu 3 sertifikasi manajemen risiko. Nah, kemudian kita akan coba bahas materi ini ya hingga siang nanti dalam 8 poin ya, tindak pidana ya, kemudian apa itu dia punya apa yang dimaksudkan, bagaimana cara pencegahannya ya. Yang pencucian uang ini ada 8 subjek ya, kita akan coba lihat saja satu persatu. Baik, siapa yang paham tadi saya sampaikan? Pemasar asuransi, agen asuransi, pialang asuransi, underwriter, claim, finance, collection, siapapun yang terkait ataupun berhubungan dengan klien dan atau wakilnya. Ya, jadi ini kita harus betul-betul paham. Mengapa? Supaya kita tidak terkecoh atau kita tidak dimanfaatkan atau tidak digunakan atau tidak diperalat ya oleh mereka-mereka yang tanda petik melakukan kejahatan ya, kejahatan terkait dengan apa tadi yang sampaikan pencucian uang, terorisme maupun senjata pemusnah massal ya. Nah, ini dia punya terminologi. Ini sebetulnya teman-teman nggak perlu hafalkan ya, nggak perlu hafalkan tapi cukup memahami ya. Tindak pencucian uang artinya apa? Bahwasannya tindak pencucian uang artinya uang tersebut hasil kejahatan, hasil korupsi ataupun hasil apapun. Kemudian eh, mereka ingin uang tersebut terlihat bersih, terlihat halal ya untuk mereka gunakan atau mereka konsumsi ya untuk dalam entah kebutuhan hidup, entah gaya hidup dan segala macam ya. Jadi uang tersebut katakanlah tadi ada pemerasan kayak misalnya kemarin siapa si Noel ya yang dari wakil Menteri Ketenagakerjaan kan, maka memeras ya, dia memeras dan segala macam, kemudian juga ada mungkin anggota-anggota DPR ataupun lain-lain tuh ya, maka dapatkan uang dengan memeras ya. Buktinya maka bagaimana? Maka punya gaji ya, kita kelihatan ya, maka punya gaji sekian ya, kelihatan misalnya oke gajinya maka 50 juta per tahun. Kata 50 juta per tahun ya. Sorry per bulan 50 juta. Jadi per tahun berarti apa? 600 juta kan? Kemudian tiba-tiba kalau kata misalnya dia sebelum menjabat kekayaannya dia 5 miliar ya, sebelum menjabat 5 miliar, kemudian setelah tahun pertama tiba-tiba dari 5 miliar tahun berikutnya tiba-tiba langsung jadi 20 miliar ya. Kemudian dari 20 miliar lompat ke 50 miliar, 50 miliar lompat ke 200 miliar. Nah, jadi dari profil penghasilan mereka ya, ini ada uang-uang yang tanda petik tidak halal ya, tidak legal. Nah, maka tuh intinya Pak, maka coba untuk mencuci uang tersebut sehingga maka mendapatkan uang tersebut seakan-akan jadi aman, jadi secure buat mereka. Jadi mereka jadi halal ya, mereka bisa gunakan untuk membeli rumah, untuk membeli mobil dan segala macam ya. Jadi itu poinnya, menggunakan asuransi ya, menggunakan asuransi khususnya ya yang ada investasinya. Ini dia itu supaya terlihat bersih ya. Kemudian terorisme. Ya, ini uang tersebut digunakan ya, jadikan pencegahan pendanaan terorisme ya, PPT ya. Jadi uang tersebut tadi uang hasil kejahatan ya, entah trafficking nanti human trafficking dan segala macam, penjualan organ tubuh manusia, itu macam-macam dia punya polanya. Nah,
Jadi uang tersebut digunakan apa? Untuk apa? Untuk pendanaan terorisme, untuk melakukan apa? Menteror, melakukan suatu tindak kejahatan, menjatuhkan suatu suku ataupun suatu komunitas, suatu bahkan suatu bangsa, ya. Kayak misalnya kita tahu, paham mengapa di Indonesia ada BNPT, Badan Nasional Pencegahan Terorisme. Mengapa? Karena Indonesia juga ada sel-sel itu ya, sel-sel kejahatan tersebut ya. Ya, entah karena dia punya paham yang keliru ataupun mereka memaksakan mereka punya kehendak dan segala macam ya. Intinya apa? Ini bisnis, ini semua bisnis. Ya, semua bisnis ya. Buktinya kenapa sebuah negara Iran ya, mohon maaf ya saya lintas negara ya, itu punya proksi-proksi ya, Hezbollah punya proksi di Houthis ya, yang berperang dengan Arab Saudi dan lain-lain ya, punya Houthi apa kemudian ada Hamas, kemudian ada beberapa fraksi tersebut ya. Intinya apa? Itu mereka mau menyebarkan suatu pahaman, mementar suatu kawasan untuk apa? Untuk berkuasa, untuk menguasai suatu daerah tersebut ya. Ini kita lihat sebutkan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana baik langsung atau tidak langsung dengan maksud untuk digunakan dan untuk diketahui untuk digunakan melakukan tindak kegiatan terorisme organisasi terorisme. Nah, beberapa waktu yang lalu pada itu Istiqlal Akademi juga mengundang BNPT dan mengundang PPATK, bukan PPT tapi yang terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Rupanya ternyata ya kegiatan terorisme tersebut juga ada di sekitar kita. Kayak misalnya contoh, maaf, waktu itu ada rekaman kita, ada contoh-contoh juga, bahwasannya sumbangan-sumbangan yang kita berikan di kotak-kotak amal itu, ya, itu pun juga seringkali didapati, digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Ya, kita maksudnya membantu fakir miskin, membantu kaum duafa, membantu panti jompo dan segala macam, tetapi ternyata apa? Ternyata pengumpulan dana tersebut dipakai untuk suatu kegiatan yang tidak benar. Itu banyak yang didapati oleh BNPT. Ya, jadi bila mana teman-teman ingin membantu saudara-saudara kita yang berkesusahan, silakan. Tapi langsung saja kepada lembaganya, langsung datang kepada personalnya mungkin ya, supaya kita punya dana itu tidak digunakan untuk yang lain-lain. Oke. Kemudian disampaikan lagi apa itu? Ini proliferasi ya. Jadi ini satu terminologi yang baru ya. Tindak pencegahan pendanaan proliferasi senjata perusahaan massal. Saya tadi coba cek apa sih maksud daripada proliferasi. Kemudian saya dapati itu ternyata dari bahasa Latin ya. Bahasa Latin di mana disebut perkembangbiakan atau percepatan ya, percepatan untuk dapat menghasilkan sesuatu ya. Pelipat gandaan, dimultiply ya. Jadi disebutkan pertembaran cepat penggandaan sesuatu. Untuk apa? Untuk ini membuat suatu senjata pemusnahan massal, entah itu nuklir, entah itu biologis, entah itu lain-lain. Ya, ini disebutkan banyak ya lewat riset, produksi, kepemilikan, perdagangan, dan distribusi. Jadi ada sebut weapons of mass destruction. Dan saat ini terus saja saya melihat kita punya umat manusia ya makin ke sini makin tanda petik makin serakah, makin ingin menguasai dunia, ingin menguasai sumber daya alam segitu besarnya buat mereka sendiri. Padahal kita mesti pahami bahwasannya kita punya anak cucu ini akan terus berlangsung. Mestinya kita menjaga kelestarian alam ya, tidak memusnahkan genosida dan segala macam ya. Sesungguhnya apapun yang ada di dunia ini cukup buat kita semua. Kalau katakanlah kita berbagi, tetapi banyak eh, sekelompok orang, golongan, ya, itu ingin menguasai seluruh alam semesta raya, ya. Padahal mereka paham bahwasannya mereka pun juga akan mati. Buat apa mereka mengumpulkan segala sesuatunya? Semestinya apapun yang katakanlah kita miliki, ya cukup aja untuk hidup selama kita masih membutuhkannya. Setelah itu sudah selesai, ya. Tapi banyak orang ingin menguasai, banyak orang yang ingin apa? Semakin serakah, makin tamak. Kenapa? Karena memang iblis ada di bumi ini, ya. Ingin menjatuhkan manusia ke dalam apa lumpur dosa ya. Nah, sehingga saya ingin coba menyadarkan kita semua bahwasannya kita pun juga mesti hati-hati. Di sekitar kita juga ada orang-orang yang demikian yang untuk apa berusaha untuk dapat mendapatkan hal-hal yang sebetulnya tidak menjadi hak mereka ya. Kita mesti betul-betul memperlihatkan dan menjaga keluarga kita, menjaga perusahaan kita, menjaga lingkungan kita dari hal-hal yang tidak baik ya. Jadi
Ini disebutkan modus utamanya lewat perdagangan internasional, lewat perusahaan cangkang. Shell menggunakan front company atau perusahaan kedok di depan yang tampak legal, tapi sebenarnya mereka membeli peralatan ataupun bahan kimia. Mereka membeli bahan kimia, membeli amunisi-amunisi secara sedikit demi sedikit ya, tapi banyak banyak orang yang melakukannya. Dan kemudian dikumpulkan, kemudian mereka memasuk hal tersebut ke suatu negara. Misalnya, maaf, mungkin Indonesia juga ada pemasok-pemasok tersebut yang misalnya di Irian ya di Papua itu buktinya senjata-senjata tuh ada masuk ke Papua. Kenapa ada bisa masuk? Siapa yang menjual itu? Siapa yang membeli? Siapa yang mengadakan hal tersebut? Itu kan suatu kejahatan yang saya pikir semestinya tidak pantas ya hidup di dunia ini ya. Tapi itulah, dunia bukan tempat yang ideal buat manusia. Kita pun juga akan pulang. Di dunia ini adalah tempat ujian buat kita semua, dan kita semua akan saling mengingatkan untuk bisa pulang bersama-sama ke alam baka, ke menghadap Sang Pencipta untuk bahagia bersama ya. Oke, pengertian hukum tadi yang PU kan pencucian uang ya, PT pendanaan terorisme, sedangkan ini pendanaan senjata pemusnah massal. Jadi intinya tuh satu rangkaian semua ya, satu rangkaian semua ya. Jadi utamanya adalah tadi uang tersebut hasil apa kejahatan, kemudian dilegalkan, dibersihkan, kemudian untuk membeli segala macam tadi peralatan-peralatan yang senjata-senjata untuk dapat melakukan teror ya, untuk membiayai melatih pasukan-pasukan yang tanda petik jahat, bukan militer yang biasa, ini paramiliter ya. Ya, merekrut orang-orang yang katakanlah tidak punya keluarga, kemudian dikasih suatu pemikiran-pemikiran yang sesat ya, didoktrin ya, akhirnya mereka berani untuk mati ya, untuk bunuh diri, bom bunuh diri dan segala macam. Ya, itu suatu rekrutmen, suatu biaya, itu biaya semua. Ya, sampai mereka ingin menghancurkan umat manusia pakai senjata perusak massal ya. Pakai saat ini mereka lagi tidak perlu lagi bom nuklir yang menghancurkan gedung, menghancurkan segala macam. Mereka cukup menyebarkan penyakit biologi ya, yang kemudian apa? Mereka mati sendiri gitu ya. Jadi bangunan tetap ada tapi manusianya mati ya. Bahkan ada yang senjata-senjata yang mungkin kalau misalnya teman-teman perkirakan juga sebelumnya, ini kemarin COVID-19, apakah itu merupakan bagian uji coba daripada senjata perusak massal? Kita tidak tahu ya. Kita ini masih banyak sekali konspirasi-konspirasi yang ada di muka bumi. Mereka tuh ingin menghancurkan satu sama lain. Ya, ini merencanakan, menggerakkan urusan, terus serta melakukannya, pemanfaatan jahat, percobaan ataupun pembantuan. Ini dalam rangka apa? Melakukan tadi pencucian uang. Ini semuanya ikut terlibat ya. Jadi kalau katakan kita tak ikut paham, tahu, tapi kita diamkan, ya, kita pun juga bisa kena, kita terjerat juga ya. Bukan hanya untuk turut serta melakukannya, ya, atau percobaan pembantuan, tapi kita pun tahu, tapi kita mendiamkannya, atau kita melakukannya, tapi kita nggak tahu, ya. Makanya teman-teman semua perlu paham dulu supaya jangan sampai terlibat, ya. Kita mungkin melakukannya, tapi kita tidak tahu bahwa itu kita melakukan hal yang salah, melakukan suatu kejahatan. Makanya teman-teman harus tahu bahwa ini suatu hal yang tidak pantas dilakukan. Kita mesti hati-hati. Ya, kayak misalnya kita melakukan suatu tindakan yang kita pikir baik, membantu orang lain, tetapi kemudian karena kita salah doktrin, ya, secara common sense, ya, makanya ini logika, dan iman itu mestinya adalah suatu keping mata uang ya. Di sini satu logika, ya, logika sama nurani, ya, nurani, ya, logika dan nurani kita itu sama keimanan ataupun faith itu mesti jadi satu ya. Sehingga jangan sampai kita selalu keyakinan kita tapi kita nggak pakai logika. Contoh, mohon maaf sekali lagi, ya. Kita paham bahwa kita harus saling mengasihi sesama manusia. Bahkan di satu ajaran agama tertentu, bahkan menyakiti binatang pun juga kita salah. Itu dosa. Ya. Nah, tapi ada paham yang mengatakan kita tidak boleh bertemu dengan mereka. Kita harus yang beda, harus itu salah. Ya. Bahkan mungkin yang beda harus dibunuh. Itu satu pemahaman yang saya pikir jauh dari amanat kasih, karena Allah itu kasih. Ya, jadi jangan sampai katakanlah kita atas nama Tuhan kita membunuh orang lain. Tidak mungkin Tuhan mengajarkan membunuh orang lain. Ya. Karena Tuhan menciptakan manusia lengkap dengan segala macam bahasa, beda agama, beda budaya, beda bangsa, itu memang ragam itu. Dan itu harus pakai apa? Logika, ya, logika dan nurani. Mungkinkah Tuhan mengajarkan kita untuk saling menjahati, melukai? Tidak mungkin. Karena Allah itu kasih. Maka ajarannya apa? Kasih tanpa pandang bulu. Oke.
Pencucian uang sebagaimana disebutkan, maksud apa? Pencucian uang sebagaimana. Jadi intinya apa? Kita mesti menganut pasal-pasal. Tapi Anda tidak perlu hafal dulu lah, ya. Kita nggak perlu hafal pasal semuanya. Yang penting apa? Anda tahu apa kegiatannya, apa aktivitasnya, ya. Dan ini apa? Untuk anti pencucian uang ya, upaya pencegahan, ya. Jadi tadi dari punya terminologinya kita coba lihat di 2010 tadi undang-undang. Tapi anti pencucian apa? Upaya pencegahan dan pemberantasannya, ya. Sementara apa? Penerapannya kita harus punya, harus kita miliki. Nanti penjualan lewat pada POJK 8. Nanti kita coba lihat apa isinya, ya. Ini kita harus aktif dalam anti pencucian uang, dan kemudian juga kita aktif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, ya, pidana terorisme. Jadi ini tadi PPU, ini PPT, ya. Itu kita harus aktif, ya. Jadi bukan cuma hanya sekedar paham, tapi kita juga aktif untuk mencegah, ya. Kemudian kita menerapkan dalam perusahaan kita. Bagaimana caranya nanti kita lihat, ya. Sama juga nih, ya, proliferasi senjata massal. Jadi aturannya ada, kita kita mesti menerapkan di dalam perusahaan asuransi. Dia punya POJK-nya ada semua, ya. Kita cuma lanjut. Nah, nih sumber terjadinya TPPU, TPPT, TP3, SPM, ya. Jadi ada pertama korupsi. Itu, ya, korupsi. Nah, sayang di Indonesia ada dua undang-undang yang katakanlah perlu disahkan dan diaplikasikan. Pertama, ya, pertama apa? Undang-undang pembuktian terbalik, ya. Undang-undang pembuktian terbalik. Jadi kalau katakan misalnya seseorang yang kaya raya tiba-tiba seseorang menjadi anggota DPR, dari dia punya kekayaan 3 miliar, ya, kekayaan 3 miliar dalam waktu tidak sampai 5 tahun, kekayaannya tumbuh menjadi 200 miliar, ya, dari 3 miliar menjadi 200 miliar dalam waktu tidak sampai 5 tahun. Ini suatu hal apa? Suatu hal yang tanda tanya, kan? Kalau katakanlah misalnya dia diminta untuk membuktikan dari mana kekayaan kamu dapatkan dari 3 menjadi 200 miliar. Coba buktikan. Kalau dia tidak bisa buktikan, maka hartanya akan dirampas oleh negara. Jadi pembuktian terbalik, ya. Jadi seseorang harus membuktikan bahwa dia memiliki aset sebesar sekian. Dapatnya dari mana? Saya dapat dari gaji, saya sisihkan untuk saya investasikan di saham, saya bertumbuh saham saya ini catatan saham saya. Kemudian saya pun juga punya bisnis warung kelontong yang saya sisihkan dari gaji saya. Ini hasilnya. Ya, tapi kan terukur itu. Ya, nggak mungkin dari 3 miliar menjadi tiba-tiba 200 miliar, kan? Selama kurang dari 5 tahun. Ya. Jadi kalau misalnya ternyata dia tidak bisa membuktikan bahwa dia pantas mendapatkan 200 miliar, maka dia akan disita sebagian besar. Jadi kalau katakanlah misalnya kita punya gaji saat ini, let's say 10 juta, 10 juta, ya. Baru masuk di sahabat, ya, kita punya aset kemarin mungkin pada waktu masuk sahabat sekitar katakanlah 500 juta, ya, dengan varian mungkin rumah, mobil dan segala macam 500 juta. Kemudian saya punya gaji 10 juta tiap bulan, ya. Mungkin insentif segala macam, mungkin total setahun 10 kali 12 mungkin 13 130 juta, kemudian 130 juta tambah bonus segala macam mungkin bisa mencapai 200 juta setahun, misalnya 200 juta. Oke, 200 juta. Kemudian kan kita perlu makan, kita perlu konsumsi, kita perlu kebutuhan hidup. Katakanlah misalnya setengahnya kita makan deh, setengahnya kita sisihkan. Ya, itu udah hebat sekali. Berarti apa? 100 juta setiap tahun. Ya, katakanlah kita sudah 5 tahun di sahabat. Kan setiap tahun ada kenaikan, kan? Berarti apa? 100 juta setiap tahun. Kita mungkin tahun depannya kita naik jadi 110, 120, 130. Jadi totalnya berapa? Mungkin nggak sampai 1 miliar selama 5 tahun. Ya, nggak sampai 1 miliar. Plus tadi kita punya kekayaan total 500 juta. Jadi 1,5 miliar setelah 5 tahun bekerja di mana? Di sahabat. Nah, kalau tadi tiba-tiba dari 3 miliar menjadi 200 miliar selama 5 tahun, saya pikir sini perlu pembuktian terbalik, ya. Perlu undang-undang pembuktian terbalik seseorang memiliki kekayaan. Yang kedua adalah undang-undang perampasan aset. Jadi dua undang-undang ini harus ada. Supaya apa? Supaya penjahat-penjahat di Indonesia itu semakin sedikit. Terutama di korupsi. Ya, penyuapan. Ini penyuapan satu sama lain, kan, ada pun pemaksaan. Kayak misalnya si Noel kemarin, kan, dipaksa untuk dapat sertifikasi K3, kan. Coba, ini bukan penyuapan. Jadi yang minta izin sertifikasi betul disuap, tapi ini yang di atas intimidasi atau dipaksa. Kalau lu nggak kasih gua nggak kasih lu punya sertifikat. Ya, selesai. Narkotika. Nah, ini juga suatu kegiatan yang sangat-sangat jahat, membuat orang lain menjadi bego, menjadi sengsara, satu keluarga, satu rumpun, ya.
Ini yang saya pikir mesti dimusnahkan ya. Tapi sayangnya kejahatan-kejahatan ini yang sebetulnya extraordinary ya, tidak ada hukuman mati ya. Hukuman mati mungkin si kemarin yang Freddy Budiman dan lain-lain ya, ataupun yang perempuan itu yang dari Australia akhirnya dibebaskan oleh di zamannya SBY ya. Jadi mestinya ini semua hukuman mati yang extraordinary ya. Tapi nyatanya cuman berapa tahun saja bisa bebas. Ya buktinya Setia Novanto selesai bebas ya karena kelakuan baik dan segala macam. Ini saya pikir tidak membuat jerah para penjahat-penjahat Indonesia ya. Penyelundupan psikotropika sama dengan narkotika tapi jenisnya berbeda. Jadi obat-obat yang membuat orang semakin kemampuan daya pikirnya makin turun, ya fly, habis itu jadi bego, lama-lama jadi gila ya, tidak bisa fokus bekerja dan segala macam. Yang lima, penyelundupan tenaga kerja. Ya ini kemarin Indonesia punya tenaga kerja masuk ke Kamboja, habis itu pulang-pulang ada yang mati, ada yang organnya hilang dan segala macam ya. Ini hati-hati, tolong jangan sampai kita karena mau bekerja di luar negeri, kita ingin dapat gaji besar, ternyata kita malah jadi jadi ilegal ya, illegal eh, workers ya, tenaga kerja yang ilegal ya. Kenapa? Kalau kata kita ilegal di tenaga kerja, maka kita di sana tidak dihargai dan mungkin kita akan melanggar hukum di sana dan majikan kita di sana sengaja memang cari yang ilegal karena bisa tekan UMR serendah mungkin. Itu tujuannya ya. Maka tenaga para majikan di luar negeri memang sengaja suka yang ilegal. Kenapa? Karena yang ilegal itu ditekan dia punya gaji ya. Kalau maka lu nggak mau ya sudah gue laporin ke lu. Jadi ini kadang-kadang suatu modus, suatu skema ya, suatu format antara mungkin majikan di sana ya, kemudian juga para aparat penegak hukum di sana ya, yang mereka tuh jadi korban siapa? Tadi tenaga kerja ilegal. Kita punya tenaga kerja ilegal mungkin di Malaysia, di Kamboja dan beberapa negara lain. Itu yang tidak punya kekuatan hukum ya. Bahkan kalau misalnya dihukum diberikan sanksi hukuman ya nggak bisa ngapa-ngapain karena kita salah ya, itu berbahaya. Penyelundupan migran ya, kita pindah ke negara lain tanpa dokumen-dokumen lengkap ya, itu berbahaya sekali dan ini duitnya duit kotor semua. Ini kan namanya ini tindak pidana ya. Tindak pidana beban perbankan ya, perbankan kayak LC fiktif dan segala macam ya. Kayak misalnya kemarin yang kasus kepala cabang Bank BUMN itu yang dibunuh itu ya, itu fiktif semua perbankan ya, kredit-kredit palsu dan segala macam yang ada kerjasama antara orang dalam dan orang luar ya. Perbankan dikerjai ya, sehingga bank mengalami kerugian ya. Nah ini tindak pidana perbankan. Tindak pidana di pasar modal juga sama. Tindak pidana di pasar modal, kasusnya Jiwasraya itu membeli saham ya, pada waktu dia sengaja naikin saham kan. Dia naikin saham, si perusahaan Jiwasraya membeli saham gitu pada waktu harga itu langsung murah kan. Langsung pada tubuh itu habis itu yang jual itu yang punya saham yang jelek itu ya, kayak misalnya PP Pro ya, pembangunan perumahan itu ya, properti ya, itu sengaja dikerek semua. Kemudian yang punya saham itu jual. Jadi akhirnya si Jiwasraya punya saham-saham yang jelek, yang hancur ya. Jadi ini sengaja dinaikkan ya, digoreng segala macam. Ya ini pidana ini ya. Jadi yang punya saham sama yang beli ini yang orang yang sama, tapi Jiwasrayanya sebagai korban ya, institusi ini dikerjai gitu loh ya. Tidak pidana di bidang perasuransian, banyak sekali pidana perasuransian ya. Katakanlah misalnya nanti kita coba bahas ya. Misalnya ini khususnya di yang investasi. Habis itu kemudian investasi tersebut ditaruh uangnya di asuransi, kemudian nggak berapa lama dicairkan ya. Ini nanti kita lihat coba ya. Kepabeanan ya, ini custom ya, bea cukai ya, itu banyak sekali. Barang-barang yang masuk tanpa surat-surat lengkap ini bisa sama ini pabeanan sama cukai ya. Itu tanpa membayar pajak-pajak yang resmi ya. Zaman dulu ya, mungkin rokok-rokok Marlboro pada waktu masih mahal ya, itu selundupkan kan, satu kontainer atau 5 kontainer, ataupun juga itu rokok, ada mobil-mobil juga ya, ataupun barang-barang yang lain masuk ke Indonesia tanpa membayar cukai yang sesuai ya, yang pantas ya. Jadi negara dirugikan, mereka mendapatkan keuntungan, individu maupun kelompok. Perdagangan orang. Nah ini kalau kalian ataupun teman-teman nonton film
Taken ya, Taken satu itu perdagangan orang kan, yang dimana perempuan-perempuan dijual ke raja-raja minyak ya, itu banyak. Saat ini Indonesia juga banyak ya orang-orang Indonesia yang hilang ya. Mungkin kalau kalian juga nonton film Lion dari India, itu true story ya, itu anak-anak kecil didagangin, diculik ya. Jadi nomor 15 sama 12 mungkin terkait, diculik anak tersebut, kemudian apa, dijual kepada orang orang sana, kemudian apa, dijadiin pengemis ataupun dijadiin apa, atau bahkan mungkin organnya yang dijual ya. Ini bisa bisa apa? Bisa gabungan semua nanti ya. Ini perdagangan orang banyak sekali. Jadi hati-hati, kalian atau kita semua yang punya anak-anak kecil, anak atau cucu ya, yang di bawah umur yang tidak bisa itu, hati-hati jangan sampai nanti ya kita kehilangan kehilangan mereka. Ya kita lah sebagai orang dewasa yang mesti mengawasi mereka. Ya jangan sampai kita di mall, kita cuek, kita abai, kemudian ada orang asing yang tadi menculik, kemudian dapat memperdagangkan anak-anak yang ataupun orang yang dikasih kita gitu semua. Hati-hati. Ya, perdagangan senjata gelap jelas ya, kayak misal di KKB di mana di Papua ini, perdagangan senjata gelap, siapa yang punya senjata? Ya tentu militer ataupun kepolisian. Kok bisa mereka itu? Kadang-kadang mereka ada yang hilang, ya, ada senjata yang hilang yang tidak terdeteksi, dan mungkin juga ada permainan-permainan di dalam, ya, atau mungkin mereka beli import dari luar negeri, ya, import dari luar negeri. Kemudian apa? Mereka masukin ke Indonesia, ya, tanpa surat resmi, kan mestinya segala macam senjata, amunisi dan segala macam itu masih tercatat, ya, tercatat di Kementerian Pertahanan, ya, tidak bisa ada suatu senjata masuk ke Indonesia, area Indonesia yang tidak tercatat, dan itu mesti ada nomor registrasi. Tetapi bisa saja para pejabat-pejabat penting itu punya senjata atau pistol yang sesungguhnya tidak punya surat ya. Itu mestinya ada suratnya. Tidak bisa kita punya senjata tanpa surat ya. Atau mungkin katakanlah karena ini apa ya? Dia beli senjata, mungkin militer membeli senjata 1.000 ataupun 5.000 senjata. Kemudian ternyata hilang ya. Habis itu tidak dilacak kemana, kemudian dianggap hilang tapi ternyata sudah dijual ke KKB ya. Ini terorisme juga ya. Terorisme tadi ya. Terorisme diculik orangnya kemudian diminta apa dalam rangka apa? Tadi teroris ya. Ya mungkin karena pahamnya beda, kemudian sukunya beda ya. Kayak ada pembantaian di apa di negara Afrika tuh. Karena beda pemahaman, karena mereka tuh mau berbisnis apa segala macam. Ini kejam sekali ya. Penculikan, pencurian sama ya, pencurian, penggelapan. Penggelapan artinya apa? Mungkin dengan data tersebut dibuat sama, kemudian dibuat double kayak tanah-tanah kita ya, tanah yang di Indonesia itu banyak sekali yang surat-surat sebut yang double segala macam, itu mesti hati-hati. Penggelapan, penipuan, jelas penipuan ya, pemalsuan uang di Indonesia. Saya nggak tahu kemarin kan ada cukup banyak, berapa triliun katanya ada pemalsuan uang yang beredar di Indonesia sekian tahun ada, tapi kok kemana aja lacaknya gitu loh, kok dibiarkan begitu saja. Ini Indonesia ini kok begitu saja. Perjudian. Nah, ini perjudian, saya bilang perjudian ini perjudian online ya. Dia punya bandar tidak tertangkap, tapi pemainnya ditangkap coba. Pemain yang bisa ngerjai bandar. Kan lucu nih ya. Waktu kemarin kalau salah di daerah Jawa Tengah ataupun Yogyakarta ya. Jadi pemainnya ditangkap tapi bandarnya tidak. Prostitusi ya tadi, orang yang diculik taken tapi kemudian dijual sebagai PSK ya, antar lintas negara ya. Ini khususnya dijual kepada orang kaya yang pengen menikmati, maaf ya, menikmati keaslian virginity ya. Ini sangat-sangat tidak manusiawi. Tidak pidana di bidang perpajakan ya, kayak kemarin Gayus ya dan segala macam banyak sekali ya. Tidak pidana kehutanan ya. Misalnya ada kehutanan apa? Misalnya dia tidak boleh mengekspor atau membawa ya binatang-binatang yang dilindungi, ataupun tidak boleh menjual benih-benih udang kemarin ya, tapi kemudian akhirnya bisa dan segala macam. Ini kehutanan terkait dengan sumber daya alam ya. Tidak pidana lingkungan hidup ya. Kemudian lingkungan hidup misalnya apa? Dia apa ya? Misalnya dia merusak alam ya, sumber daya alam ya, dengan cara yang tidak benar ya, tidak pidana. Kayak misalnya apa? Misalnya tadi mining di Raja Ampat ataupun beberapa tempat ya, itu kan tidak boleh di mereka merusak yang mesti dipelihara ya. Kalau misalnya kamu areal untuk menggali ataupun mining ya mesti di tempat tertentu yang telah disetujui ya. Dan ini mestinya pusat dan daerah ya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta lembaga
sumber daya apa apa yang masalah lingkungan hidup ya itu mesti terlibat Kementerian Lingkungan Hidup itu mesti terlibat supaya jangan sampai nanti kita punya alam Indonesia itu semuanya rusak. Kalau semuanya dicongkel, semuanya digali, semua bopeng-bopeng, tinggal kita punya anak cucu yang menderita. Ini tolong dipahami semua. Tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan ya. Ya, misalnya apa? Kita tidak menjaga kita punya lingkungan, kita tidak punya laut ya. Laut kita kan kaya sekali. Banyak orang yang asing datang ke Indonesia untuk mengambil apa? Kita punya ikan. Dan tidak pidana lainnya yang ancam pidana penjara. Dan ini pidana di bidang kelautan dan perikanan. Misalnya gini, kita kita cari ikan, kita punya perusahaan perikanan ya, kita nyari ikan di laut kita. Kemudian apa? Kita tidak lapor ke kita punya kementerian ataupun kita punya pihak terkait ya. Kemudian apa? Ini pengusaha ini Pak menjual langsung hasil lautnya ke perusahaan asing yang ada di laut juga. Jadi mereka mengambil ikan di Indonesia, orang Indonesia, semua mereka menjual langsung ke perusahaan-perusahaan asing tanpa dokumentasi, tanpa surat lengkap, tanpa pajak. Jadi mereka menjual langsung ke negara Cina, ke negara Korea ataupun negara Jepang ataupun siapapun yang membeli langsung di tengah laut. Ini kan sebetulnya tidak pidana, mestinya maka hasil hasil laut, hasil ikan dan segala macam itu mesti dicatat semuanya supaya apa? Supaya ada pajaknya, itu kan pajak penghasilan kan. Nah ini saya nggak tahu, dibiarkan saja ya, dibiarkan saja dan kemudian apa? Masih banyak pemain-pemain yang saya pikir ini perlu ditindak ya. Tapi kalau pejabat yang bermain ya sulit juga karena mereka akan mengatur sedemikian rupa supaya aman ya. Makanya waktu itu siapa Ibu Menteri Susi ya pernah sempat ribut dengan koleganya ya. Tidak pidana lain yang diancam pidana. Jadi ini sebetulnya bisa saja misalnya menjual pasir ke negara lain ya. Kita punya pulau, kita punya tanah pasir itu, pasir pantai habis dikeruk ya untuk kita jual ke Singapura ataupun jual ke negara lain. Akhirnya pulau mereka, tanah mereka makin luas. Indonesia punya makin bolong, makin hancur kita punya alam semesta. Ya, ini yang katakanlah saya pikir mungkin perlu menjadi kita punya perhatian bersama-sama agar kita punya Indonesia semakin baik. Ya, oke. Kalau misalnya teman-teman mau tanya silakan ya. Nah, ini Anda tidak perlu hafal, ya Anda hanya perlu paham saja ya mengenai aturan POJK-nya ya. Misalnya pasal 7, sanksinya apa? Ya, sanksinya apa? Bisa peringatan dan teguran tertulis. Ya, disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu, tindakan perbaikan tentunya ya. Bisa dikenakan denda ya. Kalian tahu ya bahwa OJK sangat sangat kencang, sangat rajin, sangat tegas ya kalau masalah denda ya. Dan dendanya harus dibayar. Kalau tidak Anda punya perusahaan bisa kena SP ya. Jadi mereka tuh tegas, makanya jangan main-main dengan OJK. Kalau OJK sudah berikan kena denda, Anda mesti bayar dan dendanya lumayan mahal ya. Makanya oleh sebab itu Pak Riki dan manajemen di HO itu betul-betul memperhatikan segala sesuatu yang harus dipenuhi terkait dengan POJK ya. Seperti misalnya pelatihan ini ya, Anda diberikan pelatihan setahun sekali ya, supaya apa? Supaya memenuhi ketentuan. Kalau tidak, berarti apa? Melanggar. Itu poinnya ya. Bisa sampai PKU, pembatasan kegiatan usaha. Jadi Anda tidak boleh jualan lagi. Sampai penurunan nilai faktor pembentuk nilai kesehatan keuangan perusahaan itu bisa ditentukan. Pembekuan ya. Kemudian larangan sebagai pihak utama. Jadi pemegang saham bisa dilarang untuk menjadi pihak utama lagi di tempat lain, ya. Dan kemudian apa? Bisa dapat memberikan pengenaan sanksi kepada masyarakat, ya. Jadi ini sangat-sangat vital dan fatal, ya. Jadi tolong Anda perhatikan baik-baik apa yang menjadi kewajiban Anda harus jalankan supaya Anda bisa mengamankan perusahaan Anda, ya. Kemudian apa lagi? Sanksi administrasi, ya. Ini administrasi ini. Sanksi administrasi apabila melanggar pasal sekian 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 harus membayar denda 100.000 per hari keterlambatan pengiriman laporan, ya. Jadi kalau terlambat memberikan laporan, satu harinya dikenakan 100.000. Ini mungkin masih murah, tapi kalau dikumpulkan dengan yang lain-lain bisa puluhan juta, ya. Perusahaan Anda mesti bayar kepada regulator, ya. Kemudian maksimum 3 juta per laporan. Per laporan. Coba tanya kepada HO. Berapa laporan yang harus disiapkan oleh HO untuk disampaikan kepada OJK? Ya, saya pikir belasan, bahkan mungkin
lebih dari 20. Coba cek lagi ya. Nah, sanksi administrasi pasal 74 ayat segala macam harus membayar denda 50.000 per hari keterlambatan pengiriman, ya. Laporan maksimum 1,5 juta untuk perusahaan pialang. Oh, ini perusahaan pialang ya. Oke, jadi asuransi 300.000 3 juta per laporan. Oke. Pasal 78. Ya, tuh. Pengenaan sanksi denda dimaksud pasal nomor 1, ya, pasal 78 ya, dikenai paling banyak 0,5% dari total laba. Wah, dia pakai total laba ya. Jadi labanya dilihat kan. Wah, semakin besar labanya dikenain tuh, ya. Laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak per tahunnya 25 M. Ya, kalau misalnya tadi keuntungannya Anda, misal perusahaan Anda untung misalnya 1 triliun. Misalnya 1 triliun untungnya, keuntungan bersih. Kan banyak tuh perusahaan-perusahaan yang sudah tes semua kan. 0,5% berarti apa? Kalau 1 triliun keuntungan bersihnya, berarti dia 1%-nya 10 miliar ya. 10 miliar berarti 5 miliar ya, dikenakan denda 5 miliar ya. Lumayan juga ya, 1% tuh 5 miliar. Kalau perusahaan ada 20 lumayan jadi 100 miliar kan. Pengenaan sanksi denda dimaksud pasal nomor 2 paling banyak itu untuk pialang ya. 12 miliar setengah ya untuk pialang. Kalau Anda fokus kepada yang perusahaan asuransi. Nah, pasal 78 lagi. Sanksi administrasi dalam bentuk denda apabila tidak menyampaikan laporan berupa kewajiban membayar sejumlah. Ya, tidak menyampaikan laporan. Jadi kewajiban bayar 10 juta per laporan. Dendanya banyak banget ya. Ya kalau dikumpul-kumpulin berarti apa? Kayak juga ya kalau sebagai regulator ya. Jadi ini yang ditagihkan. Nah, ini pengenaan sanksi denda dimaksud pasal nomor 5 di atas paling banyak 1% dari total laba bersih atau 50 miliar. Ya, jadi tadi 25 miliar plus 25. Ya berarti apa? 75 untuk perusahaan asuransi. Kalau broker di bawah ya, yang 0,5% atau maksimum 25 miliar. Jadi kita lumayan juga kena denda kalau makanya bagian compliance di perusahaan asuransi dan pialang asuransi, compliance ya, itu betul-betul lihat secara detail, compliance sama legal ya, khususnya apa dokumentasi yang perlu dilaporkan, disiapkan setiap bulan, setiap 3 bulan, setiap semester itu ada ya. Nah, kemudian lagi dikenai sanksi administrasi berupa pembatasan PKU, penurunan dalam penurunan. Jadi bisa saja Anda punya RBC misalnya dari 250 misalnya 250. Ya tiba-tiba karena tidak melaporkan ataupun keliru ataupun menyampaikan segala macam tidak menyampaikan, dia diturunkan ya, penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan itu. Jadi RBC Anda bisa saja tiba-tiba di bawah 120 ya. Sampai PKU dan menjadi larangan pihak utama khususnya bagi pemegang saham ya. Nah, ini mengumumkan kepada masyarakat luas. Nah, ada lagi, apalagi sanksi. Wah, ini sanksi-sanksi semua, ya. Jadi ini sesungguhnya masalah sanksi ini, ya perlu dipahami oleh bagian compliance sama bagian legal, ya. Tapi Anda perlu tahu bahwa ini angkanya fantastis dan sangat besar ancaman-ancaman denda ini yang dipikul ataupun akan yang menjadi beban HO untuk membayarkan ini bila mana tidak menyampaikan, tidak melakukan apa yang disampaikan oleh regulasi ini, ya. Jadi sebutkan lagi, ini perseorangan, ya, denda ya pasal sekian 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 dengan tentuan paling banyak 5 miliar per orang nih. Ya, berarti orangnya nih kalau misal melanggar udah kena 5 miliar ya. Paling banyak laba bersih per tahun ini bagi perorangan ya, per tahun bagi PJK, bagi perusahaan jasa keuangan. Jadi maksimum ya, paling banyak 100 miliar. Ya lumayan 100 miliar ya. Kita punya untung aja nggak sampai 100 miliar tiap tahun ya. Tapi kena dendanya sekian banyak. Makanya kita perlu berhati-hati dalam memahami dan melaksanakan tugas kita terkait dengan regulasi ini. Ya. Habis itu sebutkan ya pasal 22 penyedia jasa keuangan sebagaimana pasal itu wajib memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa jika pengguna jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa. Jadi KYC ya, know your customer. Jadi misalnya ada customer Anda menolak untuk kita lakukan KYC ya, kita wajib memutuskan hubungan. Kita wajib menolak nasabah tersebut. Ini sudah ditegaskan dalam pasal 22 ya. Jadi kalau misalnya Anda melakukan KYC yang diamanatkan oleh perusahaan, kemudian itu menyangkut masalah data-data yang sangat penting,
kemudian calon pengguna jasa keuangan ataupun calon nasabah ini menolak, ya, maka perusahaan wajib melakukan pemutusan hubungan. Ya, ini tapi kalau misalnya perusahaan tetap melakukan menerbitkan polis dan kemudian ternyata Anda keliru melakukan KYC, yang kena siapa? Perusahaan, ya. Perusahaan dikenakan sanksi, ya. Penyedia jasa keuangan meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa, ya. Jadi kita sebagai sahabat nih, kita meragukan data atau informasi yang disampaikan oleh si nasabah ini. Tapi kita nggak memutuskan, maka kita kena juga, ya. Kalau kita nggak memutuskan, maka sanksinya kita kena denda ataupun bahkan sampai pemutusan hubungan pembekuan, ya, ataupun bahkan pencabutan izin usaha, ya. Nah, penyedia jasa keuangan wajib melaporkannya. Jadi wajib melaporkan ke PPATK. Jadi kita sebagai perusahaan asuransi wajib juga menyampaikan, ya, ada seseorang ataupun sebuah perusahaan ternyata masuk dalam kriteria ini. Kalau kita nggak melaporkannya, maka kita pun juga bisa dianggap sebagai apa? Yang terlibat. Ya, kita bahkan melindungi. Ya, kita sebagai kaki tangan yang membantu. Oke. Nah, penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan dikenai sanksi. Ya, dikenai sanksi ini, sanksi sih mungkin masih sanksi administratif, tapi kan sampai ke mana? Sampai ke pencabutan kan bisa itu. Bukan hanya peringatan, tapi pencabutan. Anda perlu tahu saja, tidak perlu hafal, ya. Nah, sanksi-sanksi ini, sanksi administratif ini bisa peringatan, bisa petugas tertulis dan lain-lain, ya. Ini bisa sampai pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi sampai ada administratif, ya. Penerimaan hasil ini dinyatakan penerimaan negara. Jadi kalau misalnya kalian ataupun perusahaan dikenakan sanksi administratif, makanya dinyatakan sebagai penerimaan negara bukan pajak, ya. Jadi tapi kemudian apakah penerimaan pajak kalau tidak salah sudah masuk ke penerimaan negara, ya. Jadi Anda kalau tidak salah per tahun 26, ya, kita sudah tidak dikenakan lagi iuran OJK, ya, berdasarkan PPSK, ya, itu peraturan sektor keuangan, ya. Itu kalau tidak salah tuh zamannya Jokowi, ya, tahun 20 berapa tuh 23 apa 22, ya, PPSK, ya. Itu industri perasuransian atau industri keuangan tidak lagi membayar iuran ke OJK, ya. Jadi OJK akan dibiayai melalui APBN, ya, melalui APBN, ya. Melalui APBN dan kemudian nanti eh, kita bayarnya ke negara, makanya disebut masuk kas negara, ya. Dan kemudian nanti uang dari ini akan dialokasikan oleh Kementerian Keuangan untuk membayar operasional OJK, ya. Itu supaya apa? Supaya jelas, ya. Kalau tidak nanti keuangan negara, ya, selama ini mohon maaf, ya, saya termasuk yang mengkritisi kita punya iuran yang kita sebagai pembayar iuran ke OJK, tapi kita tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa saja. Kita mau audit tidak bisa, ya. Kita yang membayar mereka, tapi kita yang diawasi. Kan lucu, ya. Kita membayar orang yang mereka mengawasi kita. Kan lucu. Mestinya apa? Kita membayar dan kita mesti mengawasi mereka bagaimana uang tersebut digunakan. Makanya dibalik oleh pemerintah, ya. Uang tersebut masuk ke negara dulu, nanti negara yang bayar ke OJK. Kenapa? Kalau enggak nanti kita punya iuran tersebut tidak bisa diawasi dan mereka bisa saja menggunakan hal tersebut dengan semena-mena. Karena kenapa? Mereka tidak bertanggung jawab terhadap negara dan bila mana ada penggunaan tidak benar, itu bukan korupsi. Kenapa? Karena itu bukan APBN, bukan uang negara, itu uangnya industri. Ya, jadi kalau ada penyalahgunaan keuangan, itu bukan korupsi, ya, bukan korupsi. Ya, kenapa? Karena itu bukan uang negara. KPK tidak bisa masuk di situ. Tapi kalau iuran yang kita bayarkan itu melalui APBN, ya, maka di sini masuk ke penerimaan bukan apa negara bukan pajak, ya, masuk APBN dan kemudian APBN tersebut masuk ke operasional OJK. Kalau OJK menggunakan uang tersebut dengan tidak benar, itu bisa dinyatakan korupsi dan KPK bisa masuk ke sana. Selama ini kan tidak, ya, karena uangnya uang industri, ya, gitu. Nah, ketentuan lebih lanjut diatur oleh Kepala PPATK, ya. Nah, oke, sampai sini ada yang mau bertanya, teman-teman? Silakan dong. Oke, mudah-mudahan cukup cukup jelas, ya. Oke. Nah, area resiko, ya, area resiko. Di mana aja sih resiko-resikonya dari perusahaan asuransi, khususnya di sahabat ini? Apa saja sih? Ya, tentu tadi pra akseptasi. Pada waktu kita mau menjelaskan, mau menawarkan, ya,
mau mengedukasi masyarakat luas, klien kita, ya, kita mesti tahu dulu terlebih dahulu siapa prospek kita, siapa calon nasabah kita. Paling nggak kita tahu dulu kan. Kan nggak mungkin kita menawarkan ke semua orang kan, tidak mungkin kan. Itu membuang-buang apa ya, membuang-buang materi, berkas dan segala macam ya. Nah, jadi kita mesti tahu dulu siapa yang kita mau tuju, kita mau sasar. Siapa calon nasabah kita. Nah, itu kita sudah melalui apa? Verifikasi. Nah, kemudian setelah itu pada waktu kita menjelaskan, menawarkan, ya, kan kita apa? Dan dia calon nasabah tersebut tertarik atau berminat dengan apa yang kita sampaikan, ya, maka kita perlu apa? Perlu data. Ini bagian pemasar kan, datanya belum masuk ke underwriting, ya. Bagian pemasar yang mendapatkan data ataupun kepala cabang yang mendapatkan data, ya. Kepala cabang ataupun bagian pemasar mendapatkan data dari siapa? Kita minta dari nasabah. Nah, tentu saya khawatir ya formulir KYC yang ada saat ini di industri keuangan ataupun perasuransian itu tidak seragam, tidak standar ya. Informasi apa saja sih yang perlu diketahui, KYC-nya apa saja sih? Ya, apakah kita perlu tahu sumber gaji, berapa gajinya, minta nomor rekening koran, berapa banyak depositonya segala macam. Kan nggak mungkin si nasabah mau membuka dia punya nomor rekening, kemudian nomor bilet giro depositonya dan segala macam. Kan nggak mungkin. Dia nggak mungkin juga kasih tahu gaji gua tepatnya 125 juta 100 ribu rupiah. Kan nggak mungkin juga, ya. Nah, jadi bagaimana Anda perlu memahami profil keuangan mereka. Ya, jadi apa? Kita pakai range saja, Bapak gaji Bapak berapa besar antara sekian-sekian ya. Supaya kita paham ya. Katakanlah misal begini. Dia bilang gaji dia 100 sampai 150 juta. Ya. Posisi dia manajer di perusahaan asuransi. Make sense nggak tuh? Menurut saya sih nggak make sense. Ya. Kalau 100 sampai 150 juta, biasanya Pak, itu udah di level direktur utama di sebuah perusahaan asuransi. Kalau di manajer, mungkin range-nya antara let's say 10 sampai 25 atau sampai dengan 30 mungkin kalau di perusahaan besar, ya. Kalau GM mungkin antara 20 sampai 50, ya. Atau mungkin lebih dari itu. Ya, kita jadi paling nggak tahu ya. Nah, dari situ kita paham ya bahwa nasabah ini mampu membayar premi, ya, supaya polisnya tetap aktif ya. Jangan sampai kita jual tahun kedua polisnya batal karena ternyata dia tidak mampu membayar premi asuransi yang secara reguler kan. Ya, jadi kemudian kita juga mesti tahu nih, kalau kata misalnya teman-teman di umum kan, itu hanya ada kaitannya dengan tertanggung, pemegang polis, ya, kemudian apa? Sama pembayar premi. Ya, itu tiga buah ya, tiga pihak ya. Pertama siapa? Tertanggung. Yang dijamin siapa tertanggung? Ya, itu dalam polis asuransi kesehatan lah atau asuransi personal accident. Ini tertanggung, tertanggung. Ini pemegang polis. Siapa pemegang polis? Siapa yang meminta? Ya, meminta untuk dipertanggungan. Kalau misal katakanlah sahabat insurance, ya, sebagai pemegang polis, ya, pemegang polis. Tertanggung siapa? Karyawan, seluruh karyawan nih, ya. Yang bayar premi siapa? Perusahaan juga mungkin, ya. Jadi pembayar pembayar premi sama pemegang polis perusahaan. Nah, ini dia karyawan. Berarti apa? Bisa ada apa? Ada instrument interest, ya. Perusahaan dengan karyawan ada instrument interest. Nah, ada lagi yang namanya kalau asuransi jiwa ataupun kecelakaan diri juga ada beneficiary. Siapa? Ahli warisnya. Jadi paling tidak ada 4 pihak, ya. 4 pihak yang Anda mesti pahami, tertanggung yang ditulis namanya sebagai tertanggung ataupun sebagai subjek. Ya, kalau di asuransi umum objek pertanggungan, tapi kalau di asuransi kesehatan ataupun kecelakaan diri ataupun jiwa ini subjek. Ya, menjadi subjek yang namanya ditulis. Ya, kalau dia mati maka polis dia punya klaimnya cair kan itu. Ini apa? Pemegang polis. Siapa yang meminta polisnya? Ya, siapa yang minta polisnya? Jadi agak berbeda ya kalau misalnya namanya PT Sahabat Insurance itu bukan tertanggung tapi pemegang polis yang tertanggung di bawahnya seluruh karyawan Sahabat Insurance.
Ya, selama ini kita mungkin di asuransi umum tertanggung adalah nama yang tertulis di situ di dalam polis. Itu di asuransi umum, ya. Tapi di bawahnya objek pertanggungan, objek pertanggungan ya. Itu berarti benda dan sebagainya. Tapi kalau asuransi umum apa asuransi jiwa, kecelakaan diri ataupun kesehatan, tertanggung adalah yang dituliskan namanya sebagai subjek pertanggungan, pemegang polis siapa yang meminta polis, ya. Kemudian pembayar premi siapa? Pembayar premi, ya. Dan kemudian siapa ahli warisnya, beneficiary. Empat pihak ini, empat pihak ini haruslah punya apa? Insurable interest. Kalau ternyata empat pihak ini tidak terkait satu sama lain, misal tertanggungnya siapa? Maaf nih, kalau misal Anda bisa cek di googling, ya, waktu itu Tempo ada beberapa belas tahun lalu Tempo menuliskan berita, ya, dengan judul rekening polisi gendut. Ya, saya tuliskan lagi. Rekening polisi gendut. Ya, kalian bisa searching, ya. Tempo pernah menuliskan artikel tersebut di mana tertanggungnya siapa? Tertanggung siapa? Ya, mungkin katakanlah siapa nih? Eh Anggota keluarga polisi. Anggota keluarga polisi. Di sini pemegang polis siapa? Pemegang polisnya jenderal, ya, jenderal. Kemudian pembayar preminya, ini pembayar preminya, pengusaha yang tidak ada kaitan dengan ini, nggak ada hubungan hubungan apa, darah, nggak ada hubungan keluarga. Pengusaha, beneficiary siapa? Ya, keluarganya jenderal ini. Nah, jadi kalau katakanlah ternyata pembayar preminya, apalagi kalau misalnya preminya single satu kali saja, ya, preminya miliaran, ini bisa apa? Indikasi apa? Penyuapan atau pemerasan, ya. Masa pembayar preminya ini adalah pengusaha, ya, tapi tertanggungnya ini kemudian pemegang polisi sama apa beneficiary-nya ataupun ahli warisnya itu nggak ada hubungan dengan pembayar premi, ya. Jadi Anda mesti pahami dulu terkait dengan instrument interest. Harus ada financial interest, ya, financial connection. Dengan apa? Dibuktikan dengan dokumen, ya. Dokumennya apa? BPKB, misalnya Anda punya mobil, ya Anda mesti punya BPKB dan STNK, ya. Kalau rumah ada dokumentasinya, ya. Kalau misalnya Anda dengan pasangan harus ada apa? Akte perkawinan, ya, akte nikah, ada KK, ada KTP, ya. Itu semua ada berkas-berkasnya. Tapi kalau tidak ada hubungannya, maka tidak boleh diasuransikan. Makanya prakseptasi yang dilakukan oleh pemasaran ataupun agen asuransi itu betul-betul diseleksi ulang pada saat diakseptasi oleh bagian underwriter, ya. Nah, dalam kasus berbagai kasus di asuransi jiwa, ya khususnya unit link yang ada investasinya, ini kerap sekali empat pihak tersebut nggak ada korelasinya, tidak ada hubungannya. Makanya apa? Asuransi jiwa yang ada investasinya itu syarat dengan kayak beginian, pencucian uang, ya. Jadi, tapi saya lihat banyak asuransi jiwa yang tutup mata, agen izin sedak tutup mata, ya. Kenapa? Karena preminya 25 miliar, preminya puluhan miliar, ya nggak sampai setahun tutup, cair, ya, dicairkan. Walaupun mereka kehilangan 30%, nggak apa-apa, itu udah bersih uangnya. Ya, coba 50 miliar masuk ke perusahaan asuransi, ya, komisinya 30%. Ya, komisi 30% buat agen, ya, berarti 15 miliar, ya. Habis itu dia hilang katakanlah 40% itu bahkan setengahnya hilang. Jadi terima lagi 25 miliar, ya. Masuk 50 keluar 25. Maka uangnya bersih. Ya. Itu penjahat-penjahat senang, intinya apa? Pakai asuransi sebagai tempat pencucian. Jadi apa? Kita sebagai laundry, ya. Kita tukang cuci, ya. Nah, ini sebenarnya tidak boleh, ya. Mestinya perusahaan asuransi tersebut mesti ditangkap juga. Kalau ternyata ada indikasi demikian. Nah, makanya saat ini sudah sangat kencang, ya. Pejabat-pejabat tersebut ikut ambil bagian dan membantu membiarkan, ya, mesti dipenjara semua itu, ya. Nah, diakseptasi, ya. Kemudian selama polis berlaku, ya, selama polis berlaku, nanti kita lihat ya. Mungkin teman-teman di sahabat nanya nih, Pak, bagaimana kalau di asuransi bisa nggak? Ya, nanti kita coba lihat ya. Diklaim, diklaim, ya. Saya pikir sih bukan cuma ini saja, ya bukan ini saja, bukan ini saja. Tapi saat ini, ya, saat ini banyak uang-uang dari luar negeri masuk ke Indonesia, ya, uang-uang luar negeri masuk Indonesia. Buktinya apa? Banyak
pinjol, pinjaman online yang tidak terregistrasi, yang tidak tercatat di di OJK pun Kementerian Keuangan ya. Pinjol banyak sekali tuh. Ya, uang-uang dari Cina, uang-uang dari luar negeri masuk ke Indonesia, dicuci tuh. Untuk apa? Dicuci, kasih pinjol, pinjol segala macam. Itu uangnya nggak tahu dari mana sumbernya. Ya, kemudian apa? Orang Pak, yang tanya bayar Pak. bagus, tidak bayar tidak nggak apa-apa. Ya dia dianggap itu kerugian. Setelah masuk Indonesia dikembalikan oleh para peminjam itu sudah bersih gitu loh. Jadi itu digunakan untuk mencuci uang. Jadi bahkan saya dengar juga dari saya punya sahabat ya, banyak perusahaan-perusahaan asing yang ke Indonesia mau beli perusahaan-perusahaan asuransi ya, yang harganya mungkin 500 miliar sampai dengan 1 triliun, dia mau masukin uangnya masuk ke perusahaan asuransi ya. Dari uang tersebut dari mana uangnya? Apakah kita memahami uang tersebut datang dari Cina ataupun datang dari mana? Tahu nggak tuh uang tersebut hasil pencucian uang atau tidak gitu? Mungkin saya pikir nggak tahu. Mestinya kita tahu juga mestinya. Uang tersebut dari mana? Dari konglomerat mana? Siapa yang punya uang dari Cina atau luar negeri masuk Indonesia untuk beli perusahaan asuransi? Saya khawatir kita tidak mencari tahu uang tersebut uangnya datang dari mana. Kan banyak juga kejahatan dari luar negeri pakai ke Indonesia untuk dicuci di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia tuh hukumnya mungkin masih bisa dibeli. Ya. Buktinya banyak hakim yang terlibat dalam kasus-kasus yang tidak baik kan. Hakim, kepolisian, jaksa juga banyak kejadian-kejadian. Jadi artinya apa? Bukan cuma dalam praktek saja, tapi pada waktu mendirikan perusahaan asuransi itu sendiri pun, itu sudah mulai mesti dicek apakah investor yang masuk ke Indonesia membawa uang katakanlah 5 triliun itu membangun perusahaan asuransi, itu uangnya uang bersih atau tidak? Saya khawatir mungkin tidak sampai sejauh itu. Ya, mestinya ini tugasnya mereka lah, ya tugasnya regulator ya, tugasnya calon partner investor di Indonesia ya, gitu loh. Nah ini tapi paling nggak ini buat kita punya pemahaman uang tersebut bisa saja masuk Indonesia dari hasil kejahatan luar negeri masuk Indonesia untuk membangun perusahaan asuransi, membangun atau membeli pialang asuransi, membeli perusahaan loss jasa atau apapun. Ya semuanya dimasukin, disusupin untuk apa? Untuk bisa mencuci uang mereka. Ya, polis berlaku, ya bisa juga selama polis berlaku jadi berlangsung kemudian tiba-tiba dibatalkan, dikembalikan preminya ya. Tentunya premi yang dalam jumlah besar. Ya, klaim jelas ya. Klaim ini katakanlah misalnya ternyata ini kalau di asuransi mungkin sedikit sekali peluangnya ya. Kalau misalnya ternyata makanya kita mesti Anda mesti melakukan survei pada waktu sebelum Anda penutupan. Jangan sampai Anda percaya begitu saja apalagi nilainya besar ya. Bisa saja sesungguhnya sudah terjadi kerusakan atau terjadi banjir ataupun terjadi kebakaran ya atau apapun itu. Terjadi kehilangan tapi karena Anda percaya ya fotonya foto-foto lama mungkin ya. Bisa saja kalau Anda tidak pakai survei langsung maka kirim foto-foto lama ada semua kan. Bisa saja tuh diedit segala macam kan. Kemudian tiba-tiba ada klaim yang besar dan Anda mesti bayar. Ya. Nah, tentu tidak sedemikian mudah juga ya. Tentu kalau misalnya penjahat tersebut memang sudah sangat-sangat lihai, mereka sudah akan siapkan seluruh dokumentasi pergudangan, waktu mereka beli invoice barang dari supplier ya, pada waktu mereka kirim barang kepada kita punya klien segala macam itu sudah diatur semua ya. Itu bisa kalau penjahat yang sudah internasional yang sangat-sangat sangat-sangat intelek ya. Itu semua bekas-bekas sudah disiapkan bahkan ya. Jadi Anda pun juga sebagai perusahaan asuransi Anda harus betul-betul melakukan survei. Ya, dan Anda sebelum melakukan survei tersebut Anda mesti tahu siapa nasabah ini. Jangan sampai Anda tidak kenal nasabahnya lihai, jago, bohongin kita. Ya. Jadi jangan sampai katakanlah cuma pada saat klaim baru kita aware. Nah, selama ini mohon maaf ya teman-teman. Perusahaan asuransi teman-teman itu semuanya hanya aware, hanya matanya melotot kebuka, ya, langsung seksama memaksanya pada setelah terjadi klaim. Baru mereka buka semuanya, cari tahu, ya. Mestinya semuanya dilakukan di awal, ya, diverifikasi di awal. Betulkah nasabah ini pantas kita beli polis asuransi? Jadi begini, saya punya konsep ya, Selama ini asuransi gampang masuk, ya, gampang masuk, tapi susah keluar. Selama ini. Artinya apa? Nasabah itu gampang beli polis asuransi. Gampang, begitu mudahnya, dipermudah. Ya. Bahkan kalau misalnya bisa, Bapak tulis saya tidak, gampang beli polis asuransi. Tapi pada waktu terjadi klaim,
Nah, disitulah saatnya orang kita cari kesalahan. Benar nggak nih? Nasabah ini sudah melakukan kebohongan atau gimana? Ya, mestinya apa? Kita mestinya verifikasi di awal. Jangan mempermudah nasabah membeli polis, menggampangkan, bahkan mungkin katakanlah menjual sembarangan. Tapi pada waktu terjadi klaim, barulah kita cari kesalahan di mana nasabah melakukan kesalahan dan akhirnya apa? Kita menolak dan membatalkan polis. Itu nggak fair, tidak cengli itu. Ya, mestinya di awal kita mesti verifikasi apakah pantas orang ini ditawarkan polis asuransi. Tidak semua orang boleh beli polis asuransi. Tidak semua orang layak diberikan asuransi. Ya, jadi kita mesti memastikan terlebih dahulu apakah kita punya nasabah ini benar-benar layak atau tidak. Kalau tidak, jangan tawarkan. Mestinya apa? Saya punya konsep susah masuk, gampang keluar. Ya, artinya apa? Tidak semua orang boleh membeli polis asuransi. Jadi kita mesti verifikasi kalau di bank ada 5C. 5C di bank. Kalau kita mungkin 5C plus 3. Ya, 5C plus 3. Ya. Jadi kita mesti verifikasi di awal, kalau betul-betul sudah pantas maka beli polis asuransi, kita tawarkan. Setelah itu, pada waktu terjadi klaim, jangan lagi cari kesalahan mereka di awal. Itu adalah tugas kita untuk memverifikasi. Kalau sudah terjadi klaim, hanya 2 saja petugas klaim yang mesti melakukan, bukan mencari kesalahan lagi. Ya, karena itu sudah dilakukan di awal, diverifikasi di bagian pemasaran dan di bagian marketing, marketing dan underwriting. Tapi petugas klaim hanya memverifikasi 2. Apakah klaimnya itu genuine atau tidak? Asli apa tidak? Ada nggak fraud? Ya, kalau itu genuine, asli, memang terjadi klaim, oke, checklist. Ya, habis itu yang kedua apa? Tinggal hitung berapa nilai klaimnya yang pantas sesuai dengan dokumentasi dengan barang yang hancur. Ya, itu saja 2 tugas klaim nih. Memverifikasi klaimnya genuine atau tidak, kemudian apa? Menghitung nilai klaim. That's all. Bagian klaim bukan mencari kesalahan di masa lalu, ya. Tapi selama ini banyak sekali kejadian-kejadian di mana petugas klaim itu menjadi apa? Menjadi tukang cebok. Mohon maaf ya, saya pakai ini istilah itu ya. Tukang cebok bagian lain. Jadi bagian klaim itu mencari dan menemukan banyak kesalahan yang dilakukan oleh bagian underwriting dan bagian marketing. Ini saya bilang perlu dibenahi dari awal supaya nasabah yang masuk ke kita itu sudah betul-betul diverifikasi di awal sehingga pada waktu terjadi klaim ya tinggal lihat aja klaimnya genuine dan kalau genuine hitung nilai klaimnya. Selesai, bayar. As simple as that. Ya. Nah, jadi ini area-area yang di mana peluang terjadi kekeliruan ada di sini, ya. Dan harusnya apa? Di awal diverifikasi lebih detail ya, bukan pada saat sudah berjalan ya. Dan saya gampang sekali kok menemukan apakah ini pantas atau tidak, apakah ini ada kejahatan atau tidak, gampang sekali kok menemukan di audit saja, ya. Nanti kita coba lihat ya. Oke. Nih, bagaimana program pencegahannya? Jadi perusahaan nanti harus punya suatu program ya, suatu program pencegahan melakukan APU-PPT ini ya, dan itu SPM ya. Pertama apa? Biar menggunakan jasa perusahaan asuransi tidak terbatas hanya pada pertama apa? Pemegang polis ya, atau tertanggung pada perusahaan asuransi kerugian ya. Nah, di asuransi jiwa dan asuransi kerugian agak beda ya. Pemegang polis adalah yang mengajukan polis ya. Tertanggung adalah orang yang tercantum dalam sebagai subjek pertanggungan. Sementara di perusahaan asuransi umum ya atau perusahaan kerugian itu pemegang polis ya dan tertanggung itu kurang lebih hampir sama. Sementara objeknya adalah benda ataupun harta ya. Kemudian klien pada perusahaan pialang asuransi jelas ya. Klien pialang pun juga akan harus melakukannya. Peserta atau pihak yang berhak atas manfaat pada dana pensiun. Ini dana pensiun ya yang ada di lembaga keuangan juga. Nah, di penjual piutang ataupun anjak piutang itu di luar kita ya. Konsumen pada akhir pembiayaan konsumen ini juga bisa. Leasing ya, penyewa guna ataupun yang melakukan sewa menyewa guna ini ya, itu juga ada. Pemegang kartu kredit pada usaha kartu kredit ya, ini bisa bisa melakukan kejahatan. Perusahaan patungan usaha ya, pasangan usaha atau peningkatan modal ventura ada, debitur pada perusahaan pembiayaan infrastruktur. Ini kalau kita berarti fokus pada yang nomor 1, nomor 2 ya. Nah, kita masuk ya, beneficiary owner ya.
Ada setiap orang yang memiliki dana yang mengendalikan transaksi nasabah, yang memberikan kuasa atas terjadi suatu transaksi dan atau melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian ya. Jadi begini, bisa saja BO-nya ini ada di mana? Di luar negeri, ya. Setiap orang memiliki. Jadi orang yang memiliki orang kaya raya di luar negeri, ya, dia bikin perusahaan cangkang, ya, shell company cangkang di Singapura. Ya, ini jadi mereka kadang suka menyamarkan siapa pemegang sahamnya. Jadi mereka bikin cangkang perusahaan cangkang di Singapura, ya, pakai PTE Limited, ya, ya. Kemudian apa? Dia punya usaha di Indonesia, ya punya usaha di Indonesia. Jadi mereka itu bisa menyamarkan loh, bisa ada beberapa kali ya. Jadi kalau misalkan katakanlah contoh perusahaan asuransi XYZ Indonesia, misalnya XYZ Indonesia ya, itu dia punya holdingnya misalnya ada di Singapura, ya misalnya di Singapura ya. Kemudian holding ini dia punya holding lagi, ya punya holding lagi di misal di Hong Kong, holding di Singapura di Hong Kong mungkin punya lagi di Cayman Islands, ya. Jadi sudah beberapa lapis dia punya itu ya. Dia punya apa shell company tersebut ya, perusahaan perusahaan cangkang tersebut ya. Nah, BO-nya ada di sana di Cayman Islands. Ya, jadi bisa saja dia memerintahkan untuk jadi sudah tiga lapis ya. Satu, dua, tiga ya. Dan ini holding ini ada lagi perusahaan trust company segala macam. Ini bisa. Nah, tapi apakah kita mau meneliti, memeriksa sampai sedetail dan sampai sejauh itu? Saya khawatir, saya khawatir orang Indonesia kalau kita sampai sedetail, sampai sejauh itu, mereka tidak akan berinvestasi di tempat kita. Mereka akan cari tempat lain, mereka cari perusahaan lain, mereka cari partner lain. Akhirnya kita nggak dapat bisnis, kita nggak dapat kangtau, nggak dapat cuan, ya. Jadi akhirnya apa? Kita berpikir ya sudahlah, kalau nggak pakai gua, dia pakai yang lain, mendingan sama gua aja, karena gua dapat kangtau kan. Ini masalah uang. Kalau money masalah uang, kita kadang-kadang tidak realistis, kita emosional, kita melanggar. Pokoknya yang penting apa? Selama katakanlah kita, oh ini perusahaan legal di Singapura, oh holdingnya lagi di Hong Kong legal, kita nggak sampai sejauh itu, ya kita cuma sampai Singapura legal, ya sudah selesai, ya kita nggak tahu cari tahu siapa pemilik perusahaan yang di Singapura ini, kita nggak cari tahu. Ya, ngapain kita cari tahu? Kalau kita cari tahu malah batal semuanya. Akhirnya apa? Tutup mata, jalan tuh bisnis. Ya, jadi itu yang katakanlah saya pikir mungkin kita kalau misalnya sampai sejauh itu kita tidak jadi berbisnis, tapi kalau kita mendiamkan ya kita akhirnya apa? Mendukung kegiatan kejahatan ini. Ya itu pilihan, masalah pilihan. Tapi kembali lagi, apakah regulasi ini, POJK ini meminta kita untuk melacak sampai sejauh itu, sampai ke lapis-lapisan ketiga, keempat, kelima? Saya khawatir tidak atau belum terpikirkan ya. Kita hanya mungkin lapisan pertama mungkin ya. Siapa pemegang sahamnya XYZ ini? Oh, perusahaan di Singapura ya sudah selesai. Selesai. Ya selesai. Padahal di belakang itu masih banyak yang tanda petik, tanda tanya ya. Ya, itu venture company ya, venture company atau investment company, ya banyak yang startup itu banyak yang di Indonesia itu kan yang gagal, itu pun juga uang-uang nggak jelas bagaimana. Saya nggak tahu pasti ya. Oke. High risk customer, nasabah yang berdasarkan latar belakang identitas dan riwayat dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Nah, ini high risk customer ini biasanya kita dapatkan data atau informasi ini dari PPATK ya. Atau kita dapatkan mungkin dari grup kita ya. Kalau misalnya grup konglomerasi dia dapat dari luar negeri, mereka langsung dapatkan dari holding company ya. Nah, kita biasanya kalau yang sahabat ini mungkin dapat dari PPATK, atau bisa saja kita bisa minta dari sumber lain yang kita pahami ya, yang kita percaya, mungkin kita bisa beli ataupun kita dapatkan gratis, bisa saja ya. Dan tapi kalau kita punya data ini ya, lantas kita mau apakan? Ya kita kita cegah jangan sampai kita kena. Kalau katakanlah misalnya maaf ya, kita dapatkan data high risk customer sini dari PPATK ataupun dari OJK, ya kita mesti pahami, ini kita mesti highlight kan, kita highlight. Ada nggak nasabah ini, namanya dan ini kayaknya ada di tempat kita. Kalau ada nih, hati-hati. Bisa saja suatu ketika ya perusahaan asuransi yang kita ada di sini dianggap apa? Kita mendukung, ya kita membantu kegiatan-kegiatan yang
tidak benar ini atau jahat ini. Jadi data dari PPATK atau OJK, kita coba cek lagi data kita di sistem kita. Ada nggak? Kalau nggak ada, ya sudah aman. Ya biasanya data tersebut disampaikan kalau tidak salah setiap bulan ke tempat kita untuk dapat kita verifikasi. Oke. Nah, ini lucu. Saya mau coba sedikit sampaikan kepada Anda semua ya. Judi online ya. Nah, kemarin dalam sebuah rapat di sebuah perusahaan asuransi ya, Jiwa ya, ada data pemain judi online ya. Datanya ada ya. Kemudian lantas misalnya sahabat insurance ya, dapat data dari PPATK ataupun dari regulator atau dari siapapun, ada nama pemain judi online sebagai tertanggungnya sahabat insurance. Misalnya, apa yang harus Anda lakukan? Anda langsung batalkan polisnya? Atau Anda lapor ke OJK bahwa Anda punya data nasabah ini pemain judi online? Atau apa? Ya, tidak jelas. Ya, jadi kalau kata misalnya pemain judi kan pasti lebih banyak dibandingkan bandarnya kan? Ya, lantas kalau dia beli polis asuransi mobil, ya dan dia memang pengusaha ataupun dia perusahaan, dia secara KYC benar, ya artinya dia dapat uangnya memang clean dan clear tidak bukan uang hasil kejahatan. Lantas dia beli mobil dan kemudian beli asuransi lewat leasing dan segala macam. Apa itu tidak boleh? Kalau tidak boleh, apa alasannya? Apa karena dia pemain? Dia pemain judi. Lantas di Indonesia banyak sekali pemain judi. Ya, sepanjang uang tersebut bukan dari hasil kejahatan, kenapa iya? Kenapa nggak boleh dia beli polis asuransi? Ini yang saya mau coba tanyakan kepada pihak regulator ya. Pemain judi beli mobil lewat leasing dan dia harus diasuransikan dan uangnya itu hasil kegiatan bisnis dia, legal. Tapi memang dia punya hobi main judi. Entah judi legal yang ada di Singapura, di mana di Malaysia di Genting, ya. Di Indonesia saja di apa diharamkan. Tapi buktinya judi online banyak sekali. Ya, bandarnya tidak pernah ketangkep. Ya, pemainnya ketangkep ya. Lucu juga kan? Judi online ini kemarin pemerintah begitu cepat memblokir TikTok dan segala macam. Tapi judi online tidak bisa diblokir ribuan. Coba, ini hebatnya ya. Hebatnya kita punya kementerian Komdigi itu gimana? Saya nggak tahu juga. Bagaimana mereka bisa memblokir situs-situs apapun, aplikasi-aplikasi yang ada, tapi judi online tidak bisa diblokir. Saya nggak tahu. Apakah mereka ada permainan? Saya kurang tahu juga. Tapi yang pasti ada indikasi ke sana, ya. Oke, politically exposed person, ya, nih adalah orang-orang baik yang warga negara Indonesia maupun kewarganegaraan asing yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki atau menjalankan kewenangan publik sebagai pejabat penyelenggara negara, baik fungsi eksekutif, legislatif ataupun yudikatif, ataupun pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan lain-lain segala macam. Jadi BUMN ya, Direktur BUMN segala macam, atau yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan opsional partai politik. Nah, ini politically exposed person. Oke, saya mau coba diskusi dengan Anda ya. Ini inisial-inisial kemarin politician ya. Politician yang kemarin rumahnya dijarah ataupun dikerjai oleh massa ya. Itu sebetulnya memang tidak pantas juga dijarah dan semacamnya. Ini saya pakai inisial saja. AS ya. Anda tahu ya. NU. Anda tahu ya. Ini semua dua-duanya adalah sebuah partai yang partainya depannya N ya. EP sama UK ya. Partainya apa? Partainya P kalau tidak salah ya. Sama SMI, ini kementerian ya. Nah, jadi kalau dulu kita berpikir bahwasannya kalau dia seorang pejabat publik maka itu aman ya. Dia dijaga oleh mungkin satpamnya dan segala macam ya. Dia punya uang segala macam. Tapi kalau kita lihat kemarin kejadian di Agustus akhir nih ya, para politisi tersebut bahkan kementerian ini itu jadi sasaran oleh siapa? Oleh massa ya. Oleh massa, oleh rakyat ya. Ya yang sebetulnya memang tidak pantas menjara dan segala macam, tapi mungkin karena punya kemarahan di mana kita punya pajak
tersebut dinaikkan begitu besar ya, kayak misalnya di Pati kemarin ya, di demo besar-besaran, kemudian di Cirebon ya kenaikan kalau tidak salah sampai 1000%, kemudian di Makassar dan Berat. Coba rakyat pajak ini dinaikkan ya, pajak ini dinaikkan begitu besar ya. Sementara kita punya anggota DPR gajinya dinaikkan juga ya. Akhirnya apa? Mereka tuh hidup mewah-mewahan di atas apa? Penderitaan rakyat. Rakyatnya diperas habis-habisan, digedein pajaknya. Sementara mereka punya tunjangan, gaji mereka diperbesar. Akhirnya apa? Mereka itulah beban rakyat. Ya, beban kita semua. Akhirnya apa? Rakyat marah kan? Marah, akhirnya demonstrasi dan demo mungkin juga ditunggangi. Akhirnya apa? Melakukan tindakan kriminal, kejahatan. Coba, saya nggak tahu. Kalau misalnya ternyata, ini kan asuransi umum kan? Asuransi property owners kan, ya itu dijarah kalau dia pakai RSMD 141B ya kerusuhan segala macam itu masuk penjaraan ya. Jadi Anda mesti perhatikan baik-baik ya, kalau sebagai penanggung, Anda sebagai perusahaan asuransi yang menanggung nasabah-nasabah yang tadi politisi segala macam mesti berhati-hati saat ini ya, bisa saja menjadi sasaran sasaran apa kemarahan rakyat di waktu-waktu mendatang ya, supaya kita pun juga bisa mengantisipasi jangan sampai kita punya nasabah ya ternyata politisi. Habis itu politisi apa? Politisi yang tadi apa yang korup ya, yang kekayaannya dari 3 miliar menjadi tiba-tiba 200 miliar dalam waktu 5 tahun. Ya, rakyat ini kan gampang. Sekarang netizen begitu mudah mencari daftar kekayaan, begitu mudah mentelisik mencari. Jadi saat ini kita punya netizen canggih-canggih, mereka punya kemampuan hacker ya, mencari informasi dari bahkan kalau tidak salah beberapa situs kepemerintahan pun juga bisa dihack ya, bisa disadap ya, bisa dimasukin ya. Jadi begitu mudah ya. Jadi makanya hati-hati ya, kalau kata sebagai pejabat publik, hati-hati bicara, hati-hati untuk dapat melakukan hal yang tidak pantas. Karena kita punya rakyat begitu pandai saat ini sudah mencari informasi di kedalaman laut ya, di kedalaman data ya, itu gampang sekali dibuka berapa kekayaannya masing-masing politisi ya. Kalau kayak misalnya dulu kemarin si Johnny G. Plate ya, mantan kementerian yang saat ini sudah masuk mendekam penjara ya, karena ada kasus segala macam. Itu kan pada waktu dia memblokir berbagai permainan di Indonesia ya, akhirnya apa? Dibuka, dia punya data dan kemudian disebarluaskan. Ya, saat ini begitu banyak informasi pun data-data yang ada beredar di dark web ya, yang bisa menjadi sumber kejahatan. Ya, dan kita sebagai Indonesia mesti lebih berhati-hati dan kemudian Anda sebagai penanggung harus memilih nasabah-nasabah tersebut sesuai dengan profil mereka. Ya, jangan sampai semakin tinggi mereka punya posisi di politisi, semakin tinggi pula risiko Anda. Ya. Oke, kita mesti masuk high risk countries ya, negara asing ya. Siapa saja negara asing yang katakanlah masuk dalam high risk country? Pertama, belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi. Jadi high risk country adalah negara-negara asing yang belum melakukan FATF ya. Jadi FATF Financial Action Task Force ya. Di semua negara, semua di dunia ada nih ya, namanya FATF ya, Financial Action Task Force. Jadi kalau ada satu negara yang melakukan kebijakan ini, maka dibilang apa? High risk countries. Makanya Indonesia tidak mau masuk dalam daftar negara high risk countries. Ya. Jadi itu kita tidak mau ya. Maka kita melakukan rekomendasi ya FATF ini. Salah satunya apa? Merubah kita punya POJK. Ya. Jadi kita tidak masuk dalam high risk countries ya. Dikenal sebagai tempat penghasil perdagangan narkoba. Kayak misal apa? Kolombia, mungkin Meksiko, ataupun beberapa negara-negara Timur Tengah yang suka jual opium dan segala macam ya. Tuh. Tingkat tata kelola pemerintahan rendah atau di bawah 50% Worldwide Governance Indicator oleh World Bank. Jadi kita kayak misalnya pemerintahan yang rendah ataupun di bawah, jadi misalnya pemerintahan di Taliban di Afghanistan itu kan bukan pemerintahan sipil ya, tapi itu suatu gerakan ya Taliban ya, sebuah faksi ya gitu loh. Kayak misal di Yaman juga, Yaman kan ada pemerintahan Yaman benar, ada Houthis kan, itu pun juga bersengketa terus kan. Habis itu Lebanon juga, Lebanon ada apa tuh, bukan Gaza dia punya itu faksi juga kan gitu. Nah kemudian kemarin Syria ya, akhirnya presiden kabur, itu faksi tersebut menguasai ya, pemerintah menguasai itu.
mungkin bisa masuk dalam high risk countries ya, khususnya beberapa negara Afrika juga sama ya. Kemudian apa? Kemudian sebagai tax haven. Haven itu artinya apa? Itu beberapa negara memang tanda petik ya eh, menjadi surga penjahat ya. Jadi penjahat-penjahat tersebut apa? Uang tersebut disimpan di negara tersebut apa? Untuk apa? Untuk mengamankan ya. Kayak beberapa tadi saya bilang ada mungkin Cayman Islands atau beberapa negara di Bahama dan segala macam ya. Jadi penjahat-penjahat di dunia internasional tersebut taruh uangnya di sebuah negara tersebut yang memang tidak nggak melakukan ini, tidak melakukan FATF nih, ya tidak melakukan APU-PPT dan PPS SPM ini tidak melakukan itu. Kenapa? Karena memang itu negara penjahat, ya. Jadi para penjahat tersebut masuk situ semua udah. Jadi uang tersebut dipakai oleh negara tersebut untuk mengembangkan dia punya bisnis di negara tersebut. Jadi itu yang saya bilang kita bukan tax haven ya. Jadi berdasarkan data OECD, kita masuk Indonesia masuk dalam sebuah lembaga OECD ya dan kita berusaha tidak menjadi tax haven tersebut ya. Nah, kemudian memiliki indeks korupsi persepsi yang rendah. Nah, ini kita nggak tahu mungkin masih masih dianggap normal ya, indeks korupsi persepsi yang rendah di bawah 40% ya, transparansi internasional ya. Mungkin karena kita punya korupsi tersebut belum terbuka semua, belum terkuak semua ya. Kalau terkuak semua mungkin kita masuk ke dalam di bawah 40% ya. Jadi tapi Indonesia sampai saat ini belum masuk ke high risk country. Kita berusaha untuk tidak masuk. Kalau enggak, kalau sebagai high risk countries, para investor dunia tidak mau masuk ke Indonesia yang legal ya. Ya kayak misalnya perusahaan ternama tidak mau masuk Indonesia ya. Bahkan nggak usah begitu high risk country ya. Kayak saat ini Indonesia banyak kebijakan-kebijakan yang tidak pantas, tidak baik ya. Kemudian banyak suatu kebijakan yang berubah-berubah ya. Banyak perusahaan asing yang sudah hengkang dari Indonesia. Ya, bahkan sebelum Indonesia dinyatakan sebagai high risk countries ya, kita punya demo-demo ya, kemudian para pejabat yang menginjak pengusaha, kemudian pajak yang berlipat ganda ya, kemudian para warga sekitarnya tuh banyak yang minta pekerjaan tapi tidak kompeten dan segala macam ya dengan organisasi-organisasi massa yang ada di Indonesia ya, mereka maksa minta kerja tapi mereka tidak punya kompetensi dan tidak mau bekerja dengan benar ya. Itu banyak ya. Tapi BYD udah masuk ya Indonesia, tapi kemudian banyak halangan-halangan ya. Oke. Nah, bagaimana Anda semua mengenali program pencegahan? Oke, teman-teman, kita coba break dulu saja. Jadi saat ini pukulnya 10.25 ya. Kita 10.25 ya. Kita akan break dulu sampai ke 10.40 ya. Ya, kita sampai di sini program pencegahannya. Jadi mohon maaf ya teman-teman, kita break dulu ya, break dulu. Kita break 10.25 sampai 10.40 ya teman-teman ya. Ya, jadi izin Ya, Bang. ya. Kita kembali lagi Oke, nanti 10.40 ya. Terima kasih teman-teman. Sampai nanti. Sama. siap, Terima Pak. kasih, terima kasih.